Ridho. Hanya aja untuk Ini pihak Nakbreda Rizky Ridho harus ini, menembus aduh. kontrak sang pemain dari Persija yang baru akan kelar musim depan. Jelas jika ini terrealisasi, maka kita bisa melihat duo alumnus Persebaya mendobrak kerasnya persaingan di level Eredivisie. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, terkait dengan sepak bola ya, Rizky Ridho dan Lino pindah sepaket. Miss Hilges akhirnya confirm Justin stay di Eropa. J susul Jaden. Itu judul yang ingin saya reaksi pada kali ini. Oke, ini musim perpindahan kayak ini atau apa guys? Karena terlalu banyak pemain-pemain timnas Indonesia ini diincar oleh klub-klub di Eropa. Oke, apa yang pastinya Indonesia dalam persiapan di kualifikasi ronde yang keempat dan akan membuat drawing di Kuala Lumpur nanti untuk menentukan di manakah grup Indonesia bersama dengan tim mana. Saya menjangkakan Indonesia akan satu grup dengan Qatar dan Arab Saudi ya. Kemungkinan besar itu. Apapun guys, kemungkinan juga Bapak Erick Thohir akan menambahkan amunisi baru kepada timnas Indonesia ini. Pemain-pemain yang siap sedia ada ini mungkin akan ditambah lagi dengan pemain-pemain baru. Sekarang ini nama-nama yang sudah beredar kayak Jero Redewell, Emiliano Jonadan dan lain-lain lagi. Oke, sebelum itu kita simak dulu video ini guys. Nanti di akhir video saya akan memberi ulasan terkait apa yang ada dalam video ini. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Melihat perkembangan timnas Indonesia, udah sepatutnya kita ikut merasa happy. Apalagi dengan kiprah para pemain di Eropa, pastilah membuat kita semakin intens memantau perkembangan mereka. Dan setelah satu nama, yakni Kevin Dix, udah pakem akan main di Bundesliga musim depan. Adapun pemain-pemain lain yang masa depannya masih Kevin menjadi Dix tanda tanya. Mulai dari rumor soal Tom Haye dan Jordi Amat yang sedang digosipkan ke Liga Indonesia, dan Shane Patinama yang katanya ke Thailand. Hingga tengok guys, berapa nilai Tom Haye itu? 17,38 miliar rupiah itu nilai Tom Haye ya. Yang sedang digosipkan ke Liga Indonesia, dan Shane Patinama yang katanya ke Thailand. Hingga pemain-pemain lain Shane seperti Patinama Rizky Ridho, ke Thailand. Marcelino, Justin Hubner, Emil Audero, Maisel Kars, dan Sopasti Chases. Yap, dari semua itu, tentu transfer May serta J mungkin adalah yang paling menyita perhatian. Maklum, kedua center back tersebut biar gimana pun adalah dua pemain dengan level yang udah tinggi. Nah, jika May udah confirm jika ia akan cabut dari Twente, adapun Chases yang sampai detik ini belum tahu nih fixnya gimana. Memang sejauh ini Bang Jai masuk dalam komoditi panas tim-tim ternama Serie A. Akan tetapi, dari luar Italia pun juga kabarnya ada yang mantau, termasuk tim raksasa Turki, Fenerbahce. Nah, semisal J ke tim tersebut, maka dia akan setim sama Jadon Oosterwolde yang juga pemain keturunan Indonesia. Selain itu, J bisa berkesempatan belajar dari sosok Jose Mourinho yang kita tahu kualitasnya seperti apa. Setelah melakoni 2 match terakhir di round 3, para pemain timnas Indonesia kini mulai kembali fokus untuk menatap musim depan di level klub. Bagi pemain-pemain yang masih ada kontrak, so pasti tinggal ngikutin aja. Tapi dalam hal ini, bursa transfer jelas nggak bisa dilepas gitu aja. Karena biar gimana pun, pemain timnas Indonesia kini banyak yang terlibat di dalamnya. Ya walaupun nggak masuk kategori top transfer macam bintang-bintang dunia, tapi ini udah menggambarkan jika pemain timnas Indonesia kini udah ikut meramaikan, kan gitu. Nah, untuk transfer yang berkaitan sama Liga 1, ada Tom Haye dan Jordi Amat yang katanya mau join ke Persija. Atau Rafael Struijk yang mau ke Bali United. Yap, tanpa mengurangi rasa hormat dan respect, sebenarnya agak eman-eman aja sih mereka datang ke Liga Indonesia. Tapi ya udah, soal itu kita amati aja dalam beberapa waktu ke depan, kan gitu. Kemudian ada Shane Patinama yang kabarnya mau merapat ke Liga Thailand. Kalau Liga Thailand. Ya nggak apa-apa, walaupun
Walaupun ini juga agak disayangkan karena Shane sendiri secara usia masih cukup muda untuk secepat itu main di luar Eropa apalagi ASEAN. Iya, Terus betul Justin loh. Hubner gimana? Bagus di Ini Eropa. juga ada yang bilang mau ke Persija lah, Bayangkara lah, hingga Bali United. Namun berkaca dari statement Justin yang pernah ia utarakan bersama Rudy Salim, ia memang tertarik main di Liga Indonesia. Tapi enggak dalam waktu dekat, sebab di usianya sekarang, Justin masih punya banyak mimpi yang harus dikejar. Dan semua tahu kalau kontrak Justin udah kelar sama Wolves. Beberapa tim udah santer dikatkan, terutama yang dari Championship serta League One. Kemudian ada juga nih tim masa kecilnya, yakni FC Den Bosch, yang berkompetisi di Divisi 2 Belanda juga kabarnya tertarik. Namun dari semua itu, ada pun tim dari Liga Utama Swedia, yaitu IFK Norrköping, juga kabarnya siap menjadikan Justin Hubner pemain andalan di sektor belakang. Ya, pada Agustus 2024 lalu, Justin pernah menjalani trial di klub ini. Namun ketika itu, pihak klub mengumumkan kalau Justin hanya ikut latihan aja, sebab sang pemain juga masih terikat kontrak dengan Wolves. Nah, melihat Justin yang udah free transfer, kemungkinan buat tim tersebut merekrut Justin jadi terbuka lagi. Terlebih Justin datang dengan kondisi prima, non-happy, usai mengantarkan Indonesia lolos ke round 4. Selain tentunya, tambahan motivasi lainnya adalah bentuk cinta dan kasih sayang dari seseorang yang kalian tahu kok siapa. Intinya, jika Justin ke Swedia, ia bisa mendapatkan jaminan tempat reguler dan itu bagus bagi perkembangan karirnya. Karena jika ia bisa perform, maka ia bisa aja direkrut tim besar di sana, seperti Malmo, Mjällby EAF, Hammarby, atau AIK Football. Untuk kemudian bisa deh menapaki karir yang lebih tinggi. Ingat, umur Justin masih sangat muda, jadi masih banyak waktu baginya untuk berkembang. Betul. Bagus lagi guys, pemain-pemain inilah bagi saya lah. Bagus lagi mereka ini berkarir di Eropa. Tetap berkarir di Eropa karena pengalaman yang mereka dapat di sana itu sangat berharga ya, ketimbang mereka bermain di ASEAN. Memang kualitas di Eropa itu, kita akui saja, kualitas di Eropa itu level dia lebih tinggi ketimbang dengan ASEAN ini. Jadi bila pemain ini sudah berkarir di sana, mereka punya satu semangat yang baru, perjuangan yang baru, dan mereka tahu level-level di Eropa ini kayak gimana ketimbang dengan di ASEAN itu. Di ASEAN ini ya sudah tentu kita hanya dapat level yang itu saja. Kalau contohnya level A saja, dia tidak ada level B, C. Tapi kalau di Eropa ini berbagai-bagai level yang ada, yang sudah tentu dia berbeda dengan di ASEAN. Jadi lebih baik mereka still kekal di Eropa. Itu saya punya pandangan lain kan guys. Berikutnya kita beralih ke Marcelino yang kabarnya akan dipinjamkan Oxford usai gelaran Piala Presiden. Dan klub Eredivisie NAC Breda adalah calon terkuat dari Pelabuhan Baru Marcheng. Akan tetapi, menurut berbagai sumber, tim tersebut sepertinya nggak cuma tertarik sama Marcheng. Adapun pemain lain dari timnas Indonesia yang dirasa cukup menarik untuk dicoba adalah Rizky Ridho. Hanya aja untuk Ridho, pihak NAC Breda harus menembus kontrak sang pemain dari Persija yang baru akan kelar musim depan. Jelas jika ini terrealisasi, maka kita bisa melihat duo alumnus Persebaya mendobrak kerasnya persaingan di level Eredivisie. Dan mudah-mudahan aja itu benar, terutama buat Ridho yang harus berani untuk abroad, karena di Liga Indonesia bagus dia abroad lah, top level. Maka diperlukan kompetisi yang lebih keras agar di timnas Ridho pun bisa kompetitif bersaing, mengingat ke depan pasti lebih berat persaingannya. Selanjutnya ada Marcel Kors, di mana ia juga mengkonfirmasi jika 99% dia akan keluar dari Twente untuk mencari tantangan baru. Dan menurut kabar yang ada, Meis masuk dalam radar Valencia, Como, Bologna, dan Feyenoord. Nah, jika berbicara peluangnya, sekarang disebutkan jika Meis paling santer lebih dekat ke Valencia. Yang mana itu terlihat dari Meis yang akhir-akhir ini sering banget bolak-balik Belanda Spanyol. Katanya sih liburan. Tapi di balik itu semua, kita nggak ada yang Belanda tahu kan Spanyol gitu. Ya. Di sisi lain ada pun Jesus nih, kapten kita semua. Yap, pesona Jesus di Serie A di musim 2024-2025 benar-benar telah menarik atensi tersendiri bagi pecinta sepak bola di sana. Dan meskipun Venezia akhirnya turun kasta ke Serie B, akan tetapi itu nggak membuat sorotan ke Jay teralihkan. Yap, bisa dibilang, Jay nyaris selalu tampil mengesankan di lini belakang. Kemudian perannya sebagai kapten juga dianggap telah menjadi poin plus tersendiri. Di musim ini, baik bersama Venezia maupun timnas Indonesia, Jesus nyaris selalu tampil bagus di luar hasil pas lawan Jepang kemarin. Ketenangan serta kepemimpinannya pada akhirnya membuatnya cukup disegani kendati usianya masih relatif muda.
Itulah juga yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa Patrick Kluivert tetap mempercayakan ban kapten kepada Itses. Kendati di timnas Indonesia, masih ada sosok yang terbilang lebih senior secara umur, yang juga menjadi pilihan utama di tim seperti Tom Haaye, Kelvin Verdonk, hingga Kevin Dix ataupun Emil Audero. Bahkan Joey Pelupessy juga sebelumnya pernah dikabarkan akan digambar menjadi kapten utama, mengingat ini pemain juga terbilang senior serta udah kenal duluan sama Kluivert. Namun kembali lagi, posisi Jay sebagai kapten timnas benar-benar no debat selagi dia tersedia untuk bermain. Nah, dengan musim yang udah kelar serta Venezia yang terdegradasi, membuat nama Jay makin santer nih dikaitkan sama tim baru. Sebelumnya udah ada tim-tim ternama Serie A, namun sejatinya nama Jay juga masuk dalam komoditi di luar Italia, seperti raksasa Turki Fenerbahce, di mana tim yang dilatih Jose Mourinho itu memang butuh sosok bek baru pasca keluarnya Serdar Aziz dan cederanya Rodrigo Becao. Dengan harga di kisaran 5-10 juta euro, tentu JSS sangat-sangat terjangkau. Semisal transfer ini terrealisasi, maka J akan setim dengan Jadon Oosterwolde dan bisa mendapatkan banyak pelajaran dari Jose Mourinho, yang biar gimana pun adalah salah satu pelatih terbaik yang pernah ada di dunia sepak bola. Nah, bagi Mo sendiri, timnya sering bermasalah ketika coba mengganti Pakem menjadi 3 back ketika situasi memaksa demikian. Itulah mengapa Mourinho sendiri mengakui bahwa ia ingin mengoptimalisasi kemampuan para backnya dengan skema 3 back, dan menurut media di sana, keberadaan Jesus bisa cukup membantu karena dalam skema ini, Mo butuh back yang bisa menjadi ball playing defender. Itulah kenapa Jesus dirasa bisa menjadi salah satu opsi yang menarik. Ada perbedaan yang mendasar ketika Anda bermain dengan 3 back dan 4 back. Ketika Anda bermain dengan 3 back, Anda bekerja dengan pemain sayap Anda, sehingga Anda butuh back tengah untuk bergerak dan membawa bola. Jika bermain dengan 4 back, maka Anda akan bekerja dengan back kiri dan back kanan, sehingga Anda hanya memiliki 2 back dan mereka harus membagi beban kerja dan tetap menjaga posisi mereka, ucap pelatih asal Portugal tersebut. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya perkara nanti apa yang menjadi keputusan tiap pemain. Ya udah, kita hormati serta hargai, karena pada akhirnya mereka yang lebih tahu soal diri mereka sendiri, kan gitu. Dan Betul. oh ya, ada juga info dari Emil nih yang ketinggalan. Palermo kabarnya siap meminjamnya lagi semusim dari Como. Jika tim itu sukses promosi di musim selanjutnya, maka Palermo siap mempermanenkan Emil, dan bagi Emil, ini bisa jadi tawaran yang bagus. Walaupun sekarang dia punya kesempatan lebih untuk bersaing jadi kiper utama di Como. Ya pokoknya tadi, mudah-mudahan semua keputusan yang diambil enggak malah jadi bumerang. Karena match fitness serta menit bermain itu memang sepenting itu untuk menjaga performa biar nggak kikuk. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, sebenarnya ada pro dan kontranya untuk pemain-pemain lokal ini yang ingin abroad ke luar negeri. Dia memang ada juga pro dan kontra. Betul, bermain di tempat sendiri atau di liga sendiri seperti di Liga Indonesia itu tidaklah memberikan pengalaman ketika bermain di Eropa. Tetapi di tempat sendiri ini kesemua terjaga. Kayak makannya, tempat tinggalnya yang lebih sesuai dengan kehidupan sebenar, kemudian makan dari segi makanan setempat ataupun makanan lokal. Tetapi kalau pemain ini abroad di luar negeri, keuntungan ataupun pro-nya, mereka lebih bermain di level kompetisi yang lebih tinggi. Itu saja. Kemudian perbedaan itu sangat ketara di Eropa dengan di ASEAN ini. Pemain itu akan lama-kelamaan dia akan terbiasa dengan cara permainan Eropa, yang mana lawan itu lebih kuat, dan juga ini akan membuatkan mereka siap bermain dengan sesiapa saja selepas ini, karena pengalaman yang mereka ikuti bermain di Eropa itu. Kemudian dia juga akan meningkatkan mental dan disiplin. Bermain di klub luar ini guys, dia betul-betul dia akan menjadi profesionalisme yang sangat tinggi. Disiplin waktu, pola makannya dijaga, gaya hidupnya, mentalnya bagaimana, semua itu perlu dijaga sebaik mungkin. Itu disiplin yang perlu diterapkan. Kemudian cara bermain, taktik di Eropa itu dia lebih kepada yang sudah pengalaman bermain di Piala Dunia. Jadi pelatih yang ada di sana itu mereka memiliki sistem latihan yang sangat proaktif, yang sangat
eksklusif dengan cara permainan ala Eropa itu. Dan yang paling penting juga apabila pemain lokal ini abroad di Eropa, mungkin dia punya nilai pasar itu dari masa ke semasa dia akan meningkat. Dan ini menjadi satu kebanggaan kepada timnas Indonesia itu sendiri karena mereka punya pemain yang sudah bermain di level Eropa. Dan kalau pemain ini pulang ke Indonesia, ilmu-ilmu yang mereka dapat ketika di Eropa itu akan mereka bawa pulang ke timnas Indonesia dan memberikan sedikit secara taktikal kepada pemain-pemain lokal yang lain. Itu dia punya pro. Kemudian kontranya pula, atau mungkin kekurangan lah kalau bermain di Eropa ini dari segi mungkin kurangnya menit bermain, mungkin akan diberi bangku cadangan karena dari masa ke semasa itu akan dinilai kekuatan pemain itu sendiri. Mereka mungkin lebih mengutamakan pemain-pemain yang ada di sana karena persaingan itu sangat kompetitif. Itu sangat hebat dan pemain lokal yang abroad ini dia perlu menampilkan kekuatan yang lebih 200% untuk bersaing dengan pemain-pemain Eropa itu. Dan kesulitan adaptasi bahasa dan budaya di sana itu perlu dipelajari secara perlahan-lahan. Kemudian kemungkinan juga kurangnya terpantau pelatih timnas jika main di luar negeri, yang mana pemantauan itu lebih menjurus kepada klub sahaja, maka pelatih timnas langsung tidak dapat memantau secara dekat dan profesional, dan akhirnya persaingan dengan pemain lokal yang lain, mungkin pemain lokal lain akan lebih menonjol. Tetapi selalunya pemain yang abroad ini dia pasti akan dipanggil untuk bermain dengan timnas Indonesia. Cuman kalau dia minitnya kurang bermain, itu yang akan menjadi masalah nanti. Oke guys, mungkin itu saja saya punya pandangan pendapat sendiri. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.